Contoh objek buat kayak gini. Iya. Ini menginspirasi tidak? Ini menginspirasi anak-anak muda, Pak. Betul. Yeah. Team at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya bersama dengan Bapak Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wawan Gunawan. Bagaimana kabar, Pak? Kabar baik Alhamdulillah. dan kabar sangat menyenangkan dan Aduh. sangat betah sekali. Luar biasa. Ini sudah 2 hari di Kolaka nih, Pak. Iya, luar biasa ini. Kurang sebenarnya. Oh gitu, Pak. Gimana pas di hari kedua Bapak melihat Kolaka ini seperti apa sih? Jujur saja Ya, ya. siap. Gini objek, begitu saya mendarat di Bandara Kolaka, ini bukan faktor kebetulan. Saya Siap. kira memang Yang Maha Kuasa sudah skenario Tuhan lah, ya. Betul, betul. Harus hadir di Kolaka, dan ternyata komitmen dari pemerintah daerah ya, itu sangat luar biasa. Pak Bupatinya, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten juga, dan OPD, Iya. Pak Kadis Pariwisata juga, Bapeda, ini luar biasa. Iya. Dan berbagai jajaran, dan terutama dari dukungan dari Ketua DPRD dan wakil juga anggota. Ini sangat luar biasa. Saya kira ini sebagai cerminan bahwasannya Kolaka dalam tataran terkait dengan untuk mempersiapkan Iya. new normal terkait dengan destinasi, karena Pak Bupati punya komitmen ketika Pak Bupati bertemu dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandi Salahuddin Uno di Jakarta. Pak Bupati punya komitmen terkait sektor pariwisata menjadi leading sektor unggulan, sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah, Iya. khususnya dari Pak Jokowi. Betul, Pak. Pemerintah pariwisata sudah ditetapkan sebagai leading sektor, artinya semua kementerian dan lembaga wajib mendukung. Iya. Nah, ini sangat luar biasa. CEO komitmen dari Pak Bupati dan ditindaklanjuti dan didukung oleh para CEO komitmen dari jajarannya. Betul. Nah, pariwisata itu tidak bisa hadir sendirian, Pak. Betul. Tidak bisa. Ini objek aja salah satunya pendukung real, nyata saat ini. Siap. Bagaimana kehadiran kami di Kementerian Pariwisata hadir di Kolaka ini memberikan dalam artian semangat, spirit, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di sini, bahwasanya kalian semua atau Bapak Ibu semua tidak sendirian. Betul. Tapi kami dari kementerian hadir di sini adalah sebagai perwujudan komitmen kami, bagaimana kami hadir di daerah, manakala di daerah itu sendiri punya komitmen yang luar biasa. Ya. Jadi kita tinggal nincak gas aja dalam artian, karena sudah siap. Siap. Jangan sampai kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hadir ingin mendukung, jangankan mendukung, mendorong aja susah. Betul. Karena remnya terlalu nancap gitu kan. Betul. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya sudah siap semua dalam artian yang paling penting adalah yang tadi komitmennya dulu. Kita semua pegang komitmen semua. Pak Kadis luar biasa, Kadis provinsi kita hadir di sini, komitmen semua bersama. Pentahelix hadirkan di sini. Nah, saya melihat kesiapan terkait dengan persiapan new normal sudah diterapkan di Kolaka, di bandara. Alhamdulillah saya lihat kebersihan. Yang paling penting ini lihat bagaimana sih lihat suatu daerah. Kalau tamu wisatawan datang begitu mendarat, dia merasakan tidak suasana Kolakanya seperti apa? Iya. Saya hadir ini betul-betul di Kolaka atau di tempat lain, di kabupaten lain. Siap. Jadi itu harus dibangun. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Itu harus hadir Kolakanya, objek. Iya, betul. Mata harus bisa melihat ini adalah sesuatu betul-betul sudah di Kolaka, dari ornamennya, Betul. dari atributnya, dari petugas yang hadir di situ, dari sapaan, kata-kata penyapaan, ya. Itu juga harus ini, musik, instrumen, tradisinya udah Kolaka, gitu kan. Nah, terus apalagi kalau sudah dihidangkan dengan rasa, ya ini menu khas Kolaka. Jadi dengan khas ini, saya kira ini menjadi suatu ciri khas yang
bisa dijual. Kan pariwisata itu bagaimana menjual sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik. Sesuatu yang biasa disentuh oleh orang-orang yang tidak biasa dengan cara-cara tidak biasa, akhirnya menjadi sesuatu yang karya luar biasa. Luar biasa. Itulah pariwisata. Betul. Gitu, Om Jack. Siap. Nah, Siap. Pak, Parekraf ini sendiri kan targetnya ini dari 2021 sampai 2024 ini kalau tidak salah itu ada 244 desa wisata yang akan Intervensi. ya. Nah, termasuk dari 244 ini ada sani-sani di dalamnya. Betul. Nah, yang menarik di sini, Pak, ada apa sih dengan sani-sani ini kok dari kacamata kementerian ini sani-sani seperti apa sih? Saya kira luar biasa. Sesuatu tidak ada faktor kebetulan kemarin. Iya, Pak, betul. Karena daya tarik itu dipersiapkan. Intensitas itu dipersiapkan oleh masyarakat. Betul. Jadi kalau kita menetapkan sani-sani itu bukan kami sebenarnya, Iya. tapi sani-sani sendiri Siap. yang bisa meyakinkan kepada kami bahwa kesannya sani-sani sudah siap Iya. dalam tatanan terkait dengan kategori desa wisata. Iya. Desa wisata itu kan ada 4 sebenarnya kategori. Ada rintisan, ada berkembang, ada maju, dan ada mandiri. Iya. Nah ini desa sani-sani sudah mau maju mengarah ke mandiri saya kira. Ya, udah berkembangnya sudah, dan ini sudah maju. Iya. Udah lewat dari berkembang gitu kan. Iya. Udah maju. Ada semacam di situ kalau saya lihat Pak Kadesnya luar biasa. Ada semangat baru ya. Jadi jangan dilihat kolonial ininya, tapi jiwanya jiwa milenial gitu ya. Tapi masih muda-muda amat lah. Masih muda Pak Kades. Pak Wan, ini Kolaka saat ini juga kan mencanangkan satu destinasi wisata selain desa wisata yang Bapak kunjungi saat ini. Itu ada seperti di NTT ada Pulau Komodo. Nah, di Kolaka juga saat ini Pemdanya mencanangkan ada satu destinasi lah yang bisa jadi magnet. Ini menarik wisatawan, bukan hanya wisatawan dalam negara kita sendiri, tapi mancanegara gitu. Nah, ini pulaunya ada di samping kita, Pak, itu Padamaran namanya, dan inilah yang nanti bisa ke depan jadi ikoniknya Indonesia bahkan. Selain dari Komodo ada Pulau Anoa, dan ini rencana Pemda. Nah, ini sejauh ini bagaimana dari kementerian mengawal program daripada Pemda Kolaka ini sendiri, Pak? Saya kira harus duduk bareng, Pak. Siap. Jadi kementerian, tidak hanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mungkin KLHK juga harus hadir di sini. Iya. Jadi Kementerian Kehutanan harus hadir di sini, Kementerian Kelautan harus hadir di sini, ya. Berbagai elemen harus hadir di sini. Bagaimana? Ini sangat luar biasa untuk terkait dengan pelestarian hewan endemi, Anoa ini kan binatang langka. Gitu. Bagaimana kalau itu betul-betul ada suatu penangkaran khusus, ada tempat khusus. Nah, tapi jangan salah gitu kan, jangan salah dalam artian kategorinya ketika hadir di sini itu harus ada riset dulu. Harus ada riset dulu, iya. Ada riset dulu, kita merekomendasikan dulu riset dulu bagaimana itu dari segi berbagai hal, Pak, harus di riset dulu. Apakah layak, apakah betul-betul habitat ini sesuai, gitu kan? Kan mungkin berbeda kan, karakteristik dari si hewan itu betul-betul harus ada ahlinya yang diterjunkan. Tapi paling tidak konsep gagasan itu harus ditangkap. Peluang itu harus ditangkap. Ditangkap itu kenapa? Kita harus membranding juga, Pak, Om Jack. Jadi harus ada sesuatu di daya tarik yang berbeda dari tempat lain. Contoh, kalau ke destinasi super prioritas Labuan Bajo, di situ ada destinasi super premium. Ada Labuan Bajo, di situ ada Komodo. Tapi apakah mereka ingin datang ke Komodo hanya ke Komodo? Tapi tentu tidak. Jadi ada berbagai atraksi, ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Itu harus digarap. Tapi magnet utama orang, brandnya, ikonnya adalah Komodo. Nah, begitu juga nanti di Kolaka. Brandnya apa? Dan ingin dijual secara internet. Kalau nantinya Anoa di sini, ini sangat luar biasa karena dalam artian ikan ini harus menjadi sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Kan orang akan datang manakala tidak ada di tempat lain. Hanya ada di sini. Tapi bagaimana mempromosikan itu? Kesiapan mempromosikan itu, ya kan? Mempromosikan, bahkan orang akan datang ke sini. Nah, tentu jauh-jauh hari ginilah caranya. 100 tahun anak sebelum lahir harus dididik. 100 tahun anak sebelum lahir harus dididik. Artinya kita harus mempersiapkan diri.
sebelum itu terjadi, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda dan masyarakat? Betul. Bagaimana SDM-nya siap atau tidak? Terkait itu. Terus dampak-dampaknya, Pak. Ketika orang udah membludak gitu kan. Seperti apa? Itu kan harus apa? Jangan sampai begitu ini jadi kebingungan, masyarakat sampai jadi penonton saja. Saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, ini apa? Jadi sesuai dengan karakteristik masyarakat, keahlian masyarakat itu sendiri, kita harus dibangun tatanan. Seperti kembali lagi ke tadi, saya ada yang terlewat. Kenapa sani-sani muncul? Ya. Ini yang terlewat saya balik. Kenapa sani-sani muncul? Bukan dari kami, dari sani-sani sendiri. Dari sani-sani Karena sani-sani mampu meyakinkan terkait dengan potensi, berbagai potensi yang ada. Potensi masyarakatnya, potensi alamnya, potensi buatannya. Siap. Luar biasa, Pak. Saya tadi kalau tidak ditarik, duduk seharian betah di sana ya, mendengarkan suara nyeng-nyeng apa Nyeng-nyeng, Pak. Dan kan jarang udah Iya, langka betul. ya, dengan menikmati minum kopi dengan sajian khas gitu. Khas, Pak. Nah, ini salah satu ini pembuktian bagaimana sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, ini menjadi suatu daya tarik. Ini Betul, Pak. Pak Kadesnya luar biasa. Saya kira Pak Kades punya komitmen. Oke deh, Pak Kades, kalau begitu caranya, saya bilang kita komunikasi berkelanjutan. Jadi kunjungan kami ke sini tidak hanya sebatas hari ini. Betul. Kunjungan tuh ada fisik, ada raga, terus ada pemikiran. Ada pemikiran. Apalagi dengan go digital sekarang. Siap. Kapanpun, dimanapun bisa. Siap. Oke. Betul, Pak. Iya kan? Iya. Yang paling mahal itu adalah komunikasi. Komunikasi. Kita dengan sekarang tidak usah perlu datang, Zoom aja udah luar biasa. Tapi ini keren, Pak. Sani-sani didatangi sama Pak Wawan. Siap. Salahnya ada satu. Apa tuh, Pak? Salah aja satu. Harusnya tadi malam saya datang, nginep di situ, Pak. Oh, gitu, Pak. Ini pelanggaran dari. Berarti harus datang lagi, Pak. Pelanggaran dari kepala Bapeda. Ya, Pak Asisten tadi, Hadir kalau nginep di sini keren banget. Aduh. Ini. Jadi oke lah. Jadi tidak ada sesuatu yang mubazir, omplek ya. Saya kira pada saat yang tepat saya ingin lakukan. Iya. Gitu. Pada saat yang tepat, insya Allah saya ingin hadir. Siapkan mudah-mudahan saya sangat berharap kehadiran Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi Saladun ini, karena dia mempunyai kekuatan. Ada magnet, betul kan? Betul, Magnet Pak. itu sendiri. Ketika dihadiri oleh Pak Sandi ke sini, magnetnya udah beda, Pak. Iya. Kelas destinasinya udah beda. Saya pengikut setianya di medsos, jadi saya, Keren, kalau ada uploadan baru saya nonton berulang-ulang. Siap. Kebayang nggak kalau Pak Menteri datang, Pak Sandi ke sini? Berapa viewernya untuk dia? Followernya berapa? Betul. 7 juta lebih kan? 7 juta lebih, betul. 7 juta lebih, Pak. Bahkan tidak hanya nasional, internasional. Internasional, betul. Itu sekelas beliau. Baik, Pak, yang terakhir mungkin, Pak. Tidak ada kata terakhir, Pak. Nah, ini setelah kunjungan ke Sani-Sani ini, kira-kira follow up-nya, tindak lanjutnya, kan kita kan putra daerah mau tahu nih, setelah kunjungan kerja ini, apa sih tindak lanjut dari kementerian ini sendiri untuk Kolaka? Ya. Tindak lanjutnya sangat sederhana. Ya. Yang tadi, bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam rencana aksi. Siap. Rencana aksi itu harus diwujudkan dalam kaitan kolaborasi, Pak. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kolaborasi, bersinergi program. Jadi Sani-Sani atau desa Kolaka bukan mengharapkan dukungan, bantuan dana ini bukan. Tapi bagaimana, semalam saya sampaikan, bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat bisa meyakinkan berbagai kementerian dan lembaga. Iya. Tidak hanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, tidak hanya Deputi Destinasi, tidak hanya Direktur Pengembangan Destinasi, 2 saja yang hadir di sini, tapi berbagai kementerian bisa menggiring programnya untuk dilaksanakan di Kolaka. Siap. Sesuai dengan tusinya yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Siap. Kebayang nggak, Pak? Kementerian Kelautan ngadain diklat di sini, di ruangan ini, bisa, Pak. Tidak usah di hotel berbintang terus. Betul. Saya ciptakan ada kegiatan-kegiatan BIMTEK di destinasi, pendampingan desa wisata langsung, biar mereka merasakan ibu-ibu cara memasak gimana, cara mengolah makanan seperti apa. Kita datangkan ahlinya, ya, chef-chef yang handal, koki-koki yang luar biasa. Bagaimana mengolah singkong ini?
menjadi suatu produk atraksi pariwisata. Tidak hanya sekedar dipotong, digoreng, disajikan seperti itu. Betul. Tapi ada semacam nilai ya. Nilai. Ada nilai komunikasi. Betul. Ya. Ada nilai di situ, Pak. Ada nilai sebagai nilai panca indera, apa yang dirasa, diraba, dilihat, didengar, itu nilai panca indera. Panca indera. Tapi ada nilai di balik panca indera itu. Siap. Ada makna apa ketika ini dibuat seperti ini? Betul. Kenapa ini balik ke sini? Kenapa ini balik sini? Siapa yang bisa menjelaskan kepada wisatawan? Kok beda ini ke sini, ini ke sini? Ini apa artinya? Iya. Kenapa sudutnya 4? Kenapa sudut? Ini kenapa? Ini kenapa harus segini? Itu harus ada narasi. Bagaimana ini menjadi narasi storytellingnya yang orang bisa paham. Iya. Bagi Bapak Ibu semua yang paham, yang sudah tahu, yang sehari-hari itu sudah tahu, sudah biasa, Pak. Ngapain saya dijelasin kayak gitu? Tapi tujuan pariwisata memberitahu kepada yang belum tahu menjadi tahu, memberitahu kepada yang sudah tahu semakin tahu, dan akan memberitahu kepada orang yang belum tahu, dan terus Pak, itu estafetnya. Betul. Akhirnya Kolaka akan tahu sendiri. Oh ternyata di Kolaka bakinya seperti ini. Ini sebagai simbol apa? Simbol keikatan kebersamaan. Ini simbol apa? Di balik ini laki dan perempuan ada kesatuan. Nah ini kan pariwisata harus menciptakan, Pak. Tidak ujuk-ujuk tak ini ya udah dari sononya gini, Pak. Ditanya, ya dari nenek moyang saya gitu, Pak. Harus apa? Narasinya apa? Harus dijual. Kenapa ini gini? Kenapa ini? Semalam saya cerita bagaimana di Korea minum teh aja berjam-jam, hanya minum teh seperti itu, Pak. Itu dijual jadi atraksi pariwisata. Orang ngantri, Pak. Betul. Ini di sini minumannya sudah enak, tempatnya sudah keren, sudah indah. Apalagi kurangnya? Kurang pengemasan. Iya. Bagaimana meng-create ini? Bagaimana ini menjadi sebuah atraksi yang luar biasa? Kita tata sedemikian rupa. Tentu ya terkait dengan kebersihan, kesehatan, keindahan dan keamanan itu faktor utama. Tapi yang paling penting ada terintegrasinya. Kalau ketika kita menikmati ini, mata, pandangan, menginspirasi tidak? Om Jack, saya jujur saja, ini kalau menulis naskah lembar-lembar naskah di situ. Baru duduk segini. Iya. Tadi di situ di sani-sani di atas ya, mungkin juga berlembar-lembar saya bilang. Kalau buat ini luar biasa. Jadi bagaimana di destinasi itu bisa dihadirkan inspirasi baru. Siap. Inspirasi baru yang menginspirasi. Contoh Om Jack buat kayak gini. Ini menginspirasi tidak? Ini menginspirasi anak-anak muda, Pak. Betul. Untuk bangkit, anak muda untuk memanfaatkan konten. Oh, saya akan konten ini. Oh, saya akan konten. Ini aja udah konten udah luar biasa. Siap. Anda bicara tentang ini aja satu nampan kayak gini aja ini konten yang luar biasa. Siap. Apakah di setiap tempat ada kayak gini? Oh, tidak. Nah, kenapa itu tidak menjadi daya tarik? Iya. Kenapa itu tidak menjadi kebanggaan? Siap. Kenapa kita selalu silo kepada hal-hal yang orang datang dari orang lain? Sementara potensi yang ada di diri sendiri, gaspol, gali semua potensi lokal yang ada. Kekuatannya, jangan lupa, ada rumusnya, Pak. Iya. Bagaimana untuk menggalinya? Ada satu nilai spiritual. Hadirkan di sini ada nilai spiritual dalam Spiritual. ketika orang dihadirkan, disuguhkan ini katakan, Bapak ini siapa? Cara pegangnya seperti apa? Iya. Ada semacam dalam hati ini ada tasyakur nikmat. Ada tasyakur. Jadi rasanya nyampe. Ada tafakur dan ada tadaburnya terkait dengan apa yang disajikan. Betul. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala datang ke hadapan kita. Jadi dia punya nilai spiritual. Jadi tidak main-main. Bagaimana petani nanam ini, bagaimana mengolah, bagaimana di dapur. Dihadirkan, Pak, di satu produk. Ada nilai spiritual. Yang kedua ada nilai budaya. Spiritual budaya. Nilai budaya, kekuatan nilai budaya, kearifan lokal. Nilai budaya itulah yang menjadi pengikat, magnet di satu daerah. Daerah tidak akan kering manakala punya kekuatan budaya yang kuat. Iya. Nilai kearifan budaya itulah sebagai nilai-nilai yang perlu ditransformasi kepada generasi muda yang sekarang.
Bapak-bapak, ibu-ibu bakal lihat, oh ini punya nilai spiritual, oh ini punya nilai budaya, kearifan nenek moyang kita. Bagi anak muda, apakah itu nyampe atau tidak? Iya, iya, iya. Bagaimana sekarang transformasi nilai itu disampaikan kepada generasi muda? Iya, iya. Anak muda harus paham. Jadi Bapak, Om Jack, kalau membuat sesuatu, jangan tanya dulu ke yang lain, jangan nanya ke orang lain dulu. Di sebelah kiri kanan, adik, anak kecil, tetangga, itu dulu tanya. Iya, iya, iya. Anda ngerti nggak tentang ini? Nggak Om, jangan harap orang lain ngerti. Siap. Tapi kalau di rumah, anak Om Jack sudah ngerti, paham, dan suka ketika disampaikan, insya Allah yang lain pun merasakan Pak. Itulah di pariwisata. Ada nilai spiritual, nilai budaya, terus ada nilai kreatif. Nilai kreativitas. Nilai kreatif di sini hadir muncul. Bagaimana desainnya keren, kreatif, tapi unsur keamanannya pun. Ketika orang mana aman nggak? Yang perlu aman. Iya kan? Harus Pak. Terus anak usia berapa tahun yang bisa pegang ini? Anak kecil bisa atau tidak? Kadang-kadang kita dipukul rata Pak. Kita dipukul rata, semua dipukul rata. Semua dipukul rata, orang sehat, orang kuat gitu kan. Orang dewasa gitu. Sementara orang-orang yang lansia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu diperhitungkan tidak, diperhatikan tidak di pariwisata. Punya nilai kreatif. Lanjut punya nilai ekonomi. Ini punya nilai ekonomi nggak? Punya nilai jual Pak. Ketika nilai-nilai itu diwujudkan dalam karya, ya atraksi, punya nilai ekonomi, nilai jual Pak. Yang tadinya, maaf ya, kemarin mana staf saya, Dedik, hanya 3 pisang gini, 3 Pak, dengan tempat yang khusus, dengan daun, kemarin tadi di Jakarta. Iya. Itu berapa satu gini? Ya Pak, sudah dibayar? Ya berapa? 275 Pak. Apa? 275.000 gitu kan. Pisang goreng hanya 3. Kita merasa kemahalan Kak? Tidak Pak. Iya. Karena ya sudah, memang tempatnya sudah keren, penyajiannya sudah bagus, dan rasanya juga sudah dijamin ya sehat ya, nikmat gitu. Dan tempatnya juga meyakinkan. Kita pisang goreng sama Pak, kalau di kampung saya setandan Pak, gitu kan. Inilah nilai pariwisata. Bagaimana dihadirkan singkong bisa beli 1 karung gitu harga singkong, tapi hanya menjual 3 potong singkong, harganya udah hampir setengah karung gitu. Itulah pariwisata Pak. Jadi bagaimana membangun, meyakinkan kehebatan yang orang lain lupakan. Betul. Om Jack saya percaya pasti banyak dalam artian penggemar Om Jack, ya penggemar lah saya bilang. Siap. Pengikut, ya kan bahasa anak gaul aja, bahasa gaul. Follower gitu aja. Jadinya ini harus tersampaikan dalam artian bagaimana virus kreatif ini dimunculkan dalam konten-konten ini. Mereka setelah melihat tayangan yang Om Jack hadirkan, menginspirasi tidak? Betul. Tergantung si kekuatannya dia hobinya apa, dia punya skillnya apa, menginspirasi tidak? Nah, kalau kehadiran Om Jack punya peran memberikan inspirasi baru kepada orang yang melihat, yang mendengar, yang merasakan. Siap. Itu Om Jack. Saya sih tertariknya di itu Pak, satu kajian yang pernah saya baca bahwa untuk melihat peningkatan kita, pencapaian kita 5 tahun ke depan itu buku apa yang kita baca, siapa yang kita ajak bergaul, dan yang kita follow siapa gitu. Nah, kalau yang saya follow Pak Wawan, Pak Sandiaga Uno kan berarti saya keren juga Pak. Mengendos Pak, mengendos. Jadi itu adalah daya tarik. Siap. Jadi bagaimana di pariwisata ini, contoh aja gini. Kalau tenun dipakai oleh gubernur, oleh Pak Bupati, oleh Ibu Bupati, apalagi oleh Menteri, ya, Presiden, Pak Jokowi, sama nggak dengan harga yang dipakai oleh masyarakat biasa? Iya. Betul. Bayangkan, ini nggak mungkin. Aduh, bisa terjadi, harganya sebenarnya sama. Ini saya sering terjadi Pak, sering terjadi. Bagaimana di pariwisata itu memberikan dampak peningkatan nilai tambah Pak. Nilai tambah yang tadinya dianggap biasa, tapi disentuh oleh pariwisata, jadi luar biasa. Bisa ngangkat Pak. Om Jack juga bisa. Kenapa kok jadi mahal ya? Mengendorse. Ketika ini jadi mahal, sektor ekonomi masyarakat berkembang nggak? Berkembang. Iya. Tapi dampaknya jangan seperti kayak gini.
Ini luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, saya perlu minum. Siapa? Harus. Ada. Oke, Pak Wawan, makasih banyak atas bincang-bincangnya, luar biasa. Saya tidak tahu harus ngomong apa nih, bangga sekali bisa ngobrol langsung dengan Siap. Pak Wawan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ini luar biasa. Iya. Asisten juga luar biasa dan Pak Papeda. Ini komitmennya Pak. Yuk kita bareng. Dari pagi sampai berasa nggak? Hidup ini akan sangat susah manakala hati kita udah diberi beban. Betul. Udah capek diberi beban, udah berat Pak. Ya kan? Kalau kita ingin, ya sekali ini kadang-kadang. Kalau kita ingin disanjung oleh orang, jangan berharap Iya, ada iya. orang yang menyanjung, takut sakit hati. Mending kita nyanjung orang, udah Iya, pasti. iya, iya. Benar nggak? Betul, betul. Ya kan? Kalau kita jangan berharap ingin dihormati orang, Pak. Takut nggak ada, sakit hati nantinya. Siap. Daripada kita menghormati orang yang belum dihormati oleh orang, mending kita menghormati orang. Udah pasti. Sudah pasti. Udah pasti. Oke, Oke? oke, Siap. siap. Makasih Pak. Oke, saya Om Jack. Saya Iri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.